2, 3, funky. Baiklah, kali ini kita akan melakukan uji akurasi perhitungan dalam siklus pembelian. Kita sudah punya kasus pembelian, yaitu kita buka file Excel-nya. Ya. Yang diminta adalah memperagakan bagaimana menguji akurasi perhitungan harga, TPN, diskon, dan penjumlahan pada faktur. Metode yang digunakan ada 3, yaitu rekalkulasi, kemudian menggunakan conditional formatting, dan satunya lagi yaitu data validasi. Kemudian yang kedua yaitu memperagakan bagaimana menguji existence atau occurrence penjualan untuk memastikan bahwa pembukuan pada kartu persediaan di debitnya berdasarkan transaksi yang barangnya telah benar-benar diterima. Untuk yang nomor 1 dulu, yaitu kita akan melakukan uji akurasi perhitungan harga. Berarti yang pertama yaitu kita lihat ini data master register PO nya, kemudian kita lakukan rekalkulasi ulang, kemudian move or copy, kemudian kita rename datanya berarti nomor 1A, dan kita sisipkan di sini. Kemudian ini data rekalkulasi dengan data auditi menurut auditinya ya. Kalau di sini menurut auditor. Kemudian kita cari dengan menggunakan SUMIF, range-nya yaitu ini sama dengan kolom I, kolom A sama dengan kolom I. Kemudian kembali lagi ke nomor 1A tadi, kriterianya yaitu purchase order di B5. Kemudian sum range-nya kita menggunakan jumlah bruto. Kita enter, kita muncul harganya, kemudian kita copy ke bawah. Ya. Kemudian bagaimana kita memvalidasi kebenarannya? Kita bikin satu kolom lagi, sama dengan apakah sudah sesuai antara audit yang dilaporkan audit dengan yang kita kalkulasi ulang. Ternyata hasilnya sesuai. Yang kedua yaitu kita akan melakukan uji terhadap diskon yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan data yang ada di daftar supplier. Maka kita lakukan adalah audit, kemudian auditor kita mengecek sendiri diskon berdasarkan penghitungan ulang dengan cara VLOOKUP supplier yaitu C5, tabel array-nya kita ke daftar supplier, kita blok dari B hingga ke kolom C nomor 9, nomor 9, kemudian kosong, false, terus ya
kemudian kita copy ke bawah. Kemudian kita bandingkan hasilnya. Benar. Sekarang kita coba cek apakah ada pemberian diskon kepada supplier yang salah. Ternyata ada dua pemberian diskon kepada supplier yang salah. Untuk selanjutnya kita akan menghitung PPN ulang. Kita copy aja. Dengan cara D5, yaitu nilai bruto dikali 1 dikurangi jumlah diskonnya ya. Kemudian dikali 10%. PPN 10%. Hasilnya kemudian kita copy ke bawah. Uji sama seperti yang tadi, sama dengan J5 sama dengan K5. Kemudian kita copy ke bawah. Kita cek apakah masih ada yang salah. Ternyata yang dua tadi ternyata tetap salah di pemberian PPN-nya. Kemudian kita terakhir adalah menguji jumlah penghitungan akhirnya. Sama dengan berarti nilai brutonya ya dikali dengan 1 dikurangi diskon ditambah dengan PPN. Ini kita kurung, kemudian kita kurung, kita cek hasilnya, copy ke bawah, kemudian bandingkan antara yang aditi dan yang kita hasilkan, dan copy ke bawah. Ya, yang salah tadi 2 itu untuk metode dengan cara recalculation. Selanjutnya yaitu akan dilakukan uji akurasi perhitungan dengan menggunakan conditional formatting. Ya, selanjutnya kita akan melakukan uji akurasi perhitungan dengan menggunakan conditional formatting. Untuk yang pertama kita uji yaitu harga nilai bruto. Nah, kita tadi udah punya nomor 1, kita copy, move or copy, create a copy, kemudian kita rename menjadi nomor 1B dengan metode conditional formatting. Selanjutnya kita blok yang akan di conditional formatting. Sebelum itu, karena kita tadi di awal 1A udah mempunyai rumus, kita copy saja rumusnya, sum if-nya yang benar ya. Ya, conditional formatting nurul, kemudian kita paste di sini apabila sama dengan D5 tidak sama dengan hasil penghitungan sum if, kemudian kita tidak sama, kita beri tanda warna merah. Gak ada karena tadi memang nilai brutonya sudah benar semua.
Kemudian kita selanjutnya menghitung nilai diskon yang diberikan. Sama seperti tadi, kita blok kolom diskon. Sebelum itu kita copy rumus yang tadi yang udah benar. Conditional formatting, new rule, kemudian use a formula. Kita paste di sini sama dengan E5 tidak sama dengan VLOOKUP C5 data supplier BC90. Formatnya kita kasih tanda warna kuning. Ya, hasilnya 9 ya. Karena ini nanti berpengaruh kepada PPN, maka kita sisipkan di sini satu sel. Kita copy saja satu sel yang ada di sini, PPN yang hasil penghitungan kita. PPN hasil penghitungan kita. Yang di copy adalah diskonnya. Diskon yang salah tadi, yang sudah benar, yang sudah kita benarkan, kita sandingkan di sini. Diskon yang seharusnya diberikan. Copy biasa aja. Persentase. Karena untuk menguji ini kita perlu diskon yang benar. Selanjutnya kita uji nilai PPN-nya. Ya, kita copy aja rumusnya tadi. Conditional formatting, new rule. D5, F5. Kalau 10% tidak sama dengan G5. Warnanya kita merah. Ya. Kita cek. Oh, ada dua yang tidak sesuai PPN-nya. Selanjutnya kita menguji jumlahnya, apakah sudah sesuai. Kita conditional formatting, new rule, use formula, kemudian sama dengan kolom H5 tidak sama dengan yang kalkulasi D5 kali 1 min F5 ditambah G5 PPN ya. Kasih tanda kurung supaya tidak rancu. Kemudian kita kasih warna merah yang tidak sesuai. Nah, benar. Kita cek berapa jumlahnya. 2, ternyata yang tidak sesuai penjumlahannya dengan menggunakan metode conditional formatting. Itu tadi uji akurasi perhitungan dalam siklus pembelian dengan metode conditional formatting. Selanjutnya akan kita gunakan metode validasi data. Selanjutnya kita akan menggunakan metode validasi data. Kita move or copy, create a copy. Kita pilih di sini nomor, kita beri rename sheet-nya dengan 1C. Berarti kita klik data. Sebentar, kita copy dulu rumus yang tadi di sini, VLOOKUP yang udah benar yang kita lakukan di nomor 1A. Kemudian validation data ini, kemudian custom sama dengan kita paste aja yang rumus yang kita copy di nomor 1A tadi.
sama dengan E5. Apakah sudah sesuai? Kemudian kita klik OK. Nah, nggak muncul ya. Kalau kita yang mengunculkan berarti kita circle invalid. Nah, ini dia invalidnya, diskon yang diberikan yang tidak sesuai. Untuk pengujian kolom PPN juga sama. Rumus yang kita gunakan untuk conditional formatting tadi kita copy di sini, custom. Kemudian karena tadi conditional formatting itu sifatnya tidak mencari yang tidak sama, kita di sini mencari yang sama. 1 E5 D5 kali 1 min E5, kemudian kali 10% PPN nya, kemudian kita kurung sama dengan nilainya harus sama dengan F5 ya. Kita oke, kemudian kita kasih invalid circle. Nah, terdapat PO 2330 yang invalid, berarti tidak benar penghitungan nilai PPN nya. Selanjutnya untuk jumlah juga sama demikian. Data validasi custom, sama dengan berarti D5 dikali 1 min E5 ditambah dengan F5, itu nilainya dikasih kurung, nilainya harus sama dengan G5. Kemudian kita circle, kita temukan data invalid dilingkari. Itu tadi uji akurasi penghitungan dalam siklus pembelian dengan menggunakan recalculation, conditional formatting, dan validation data. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu peragakan bagaimana menguji existence occurrence penjualan untuk memastikan bahwa pembukuan pada kartu persediaan debit berdasarkan. Selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu kita akan melakukan bagaimana menguji existence atau occurrence penjualan untuk memastikan bahwa pembukuan pada kartu persediaan berdasarkan transaksi yang barangnya telah benar-benar diterima. Kita menuju kartu persediaan, kemudian kita copy, move or copy, kemudian kita copy, kita kasih nomor 2, kemudian nomor bukti produk yang belum ada di sini adalah nomor PO. Kita VLOOKUP nomor LPB, kemudian nomor PO nya berapa, kemudian kita copy ke bawah. Nah, ketemu nomor PO nya, kita di sini akan mengecek nomor bukti sekian, kemudian nomor PO sekian, dan jenis produknya, jenis produk beras ketan misalnya, berarti kita filter aja khusus untuk yang LPB, nah laporan penerimaan barang. LPB kita enter, kemudian kita membuat kriteria, kita bandingkan yang di kartu persediaan dengan rincian yang di sini. Kita gabungkan kriterianya, nomor PO,
kemudian nomor LPP, kemudian produk, jenis produknya kita copy ke bawah. Di kartu persediaan juga gitu, sama dengan nomor PO, nomor LPP nya, dan jenis produknya kita copy ke bawah. Lalu yang di kartu persediaan kita bandingkan di rincian LPB, laporan penerimaan barangnya, apakah barangnya benar-benar sudah diterima, sama dengan VLOOKUP jenis PO LPB ini dan barang ini apakah sudah diterima di rincian LPB. Kemudian kita blok kolom E dan kita kasih nomor 1, kemudian false. Nah ini dia, ini yang di kartu persediaan, sementara ini yang di rincian LPB. Kita cek apakah ada barang yang ada di kartu persediaan tapi di rincian LPB nya tidak ada. Di sini tidak ada yang NA, di sini juga tidak ada yang NA, berarti barangnya telah benar-benar diterima. Nah itu dia untuk soal nomor 1 dan 2. Untuk soal nomor yang ketiga akan kita bahas lebih lanjut. Kali ini peragaan yang akan dilakukan adalah bagaimana menguji completeness pada kartu persediaan untuk memastikan bahwa semua barang yang telah diterima di gudang benar-benar telah dibukukan pada kartu persediaan. Langkah pengujian yang kita lakukan adalah membandingkan jumlah yang ada dalam daftar laporan penerimaan barang dengan jumlah yang ada pada kartu persediaan. Supaya proses pembandingan lebih mudah, maka kartu persediaan ini kita ubah menjadi suatu pivot table. Caranya adalah dengan memblok tabelnya, kemudian insert pivot table, kita bikin pada sheet yang baru, kita namai pivot kartu persediaan. Nomor purchase order kita buat dalam rows, produk dalam kolom, dan quantity pesanan dalam values. Format seperti ini memudahkan kita dalam melakukan proses VLOOKUP. Langkah selanjutnya adalah proses pembandingan ya. Pertama, kita copy dulu elemen yang akan dibandingkan. Kemudian kita copy juga nomor purchase order sebagai acuan pembandingan. Kita sebut kartu persediaan. Proses pembandingan kita gunakan dengan VLOOKUP. VLOOKUP yang mau kita bandingkan adalah item yang sama. Untuk itu kita bandingkan item jagung pada kolom ke 1, 2, 3.
Langkah ini kita lanjutkan seterusnya sesuai dengan itemnya. Setelah selesai VLOOKUP-nya dikerjakan, kemudian kita buat pembandingannya. Kita copy item yang akan dibandingkan. Pembandingannya adalah dengan mengurangkan jumlah item yang sama, yaitu item pada kartu persediaan dikurangi item pada kartu laporan penerimaan barang untuk item yang sama. Jika hasilnya terdapat perbedaan, maka perlu dianalisis lebih lanjut. Item jagung pada kartu persediaan kita kurangi item jagung pada lembar penerimaan barang. Langkah yang sama kita lakukan pada item-item lainnya. Kemudian kita perhatikan item yang terdapat perbedaan jumlah dengan melakukan filter, itu pada proses data filter. Pada item jagung terdapat beberapa perbedaan jumlah dalam kartu persediaan dengan jumlah yang diterima pada lembar penerimaan barang. Untuk nomor purchase order tertentu, perbedaan dicatat dalam jumlah positif, yang berarti pencatatan dalam kartu persediaan lebih besar dari pencatatan pada lembar penerimaan barang. Begitu juga untuk item
yang lain. Demikian hasil pengujian yang telah dilakukan.